Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi sama Miss Novia. Hari ini Miss Novia akan ajarin kalian bagaimana menggunakan Photoshop, oke? Dan sekarang kita akan masuk langsung ke Photoshopnya. Oke, tunggu ya. Nah, pada saat kalian membuka Photoshop, maka tampilan layar kalian akan terlihat seperti ini. Mungkin dari kalian ada layarnya yang beda-beda ya, tapi nggak terlalu masalah karena di sini sebenarnya cuma dikecilin aja. Mungkin di samping sini ada yang berwarna, ya itu sama aja. Miss juga ada tuh layar, color, warna segala macam layer. Ya ini semua Miss kecilin. Nah, pada saat dalam kesempatan hari ini, Miss Novi mau ajarin kalian tools-toolsnya dulu nih. Di sini ada yang namanya file. Pastinya kalau kita mau membuat sesuatu, kita akan dimulai dengan menggunakan file baru dulu ya. Nah, di file baru ini, kamu akan kliknya new. New pasti. Nah, kemudian di sini kamu kalau mau kasih nama, misalkan file apa? File baru. Nah, kamu bisa klik aja file baru, keluar dia langsung judulnya file baru. Nah, di sini file baru kan judulnya. Nah, sekarang di sini ada kata new lagi. Miss mau coba yang lain. Di sini adalah international paper, ada US paper, ada foto. Apa sih maksudnya? Nah, ini maksudnya dia sudah ada memprogram atau men-save ukuran-ukuran yang memang sudah sering kita pakai. Misalkan international paper, kalau kamu klik, kamu akan diperlihatkan dengan ukuran A4, di mana sama seperti kertas-kertas folio gitu ya, kayak A4, ukuran A6, A5, A3 yang sebesar buku gambar. Nah, biar gampang, kamu tinggal klik aja di sini. Jadi ukurannya udah langsung benar gitu. Nah, kalau yang misalkan kamu mau ke em, ini ya, misalnya kamu ke US paper. Nah, biasanya orang-orang US paper itu biasanya gunainnya biasanya dia dengan bentuk legal atau letter atau tabloid size. Di sini kalau kamu pencet letter secara inci ukurannya 8,5 sama 11. Nah, ini sudah otomatis ya. Jadi kamu tinggal klik aja sesuai dengan yang kamu mau pilih. Jadi dia sudah memudahkan ukurannya. Untuk foto, di sini sudah ada juga, misalkan kamu mau foto 2x3, atau kamu mau ukuran 4x6, kayak foto-foto itu ya, apa pas foto gitu. Nah, ini udah ada. Jadi kamu tinggal taruh. Apa maksud dari landscape sama portrait? Itu adalah bentuknya ya, arahnya. Yang satu ini menyamping atau dari atas ke bawah. Ya, kayak gitu aja. Nah, misalkan kita pakainya yang custom. Di sini ada custom. Oke, kalau custom yang kamu klik, di sini ada inch yang seperti ini kan, tapi sebenarnya kamu masih bisa ganti-ganti lagi. Kamu masih bisa mengubah dia punya ukuran. Misalkan kalau kita kan biasanya sudah terbiasa dengan sentimeter. Kamu cukup ganti ke sentimeter aja di bagian sini ya. Jadi di sini ada pixel, ada inci, ada sentimeter, ada milimeter, poin, nah dan lain-lain. Tapi kita mungkin pakainya sentimeter aja dulu karena itu lebih gampang untuk dimengerti. Jadi misalnya kita mau bikin ukurannya mau kita gitu ya. Jadinya misalnya saya maunya 5,5 sorry 5 komanya nggak ada. 5 poin ya sorry 5,5 sama 7,8 misalnya ukurannya dianeh-anehin. Pada saat kamu klik OK, nah bentuknya langsung keluar dia sesuai dengan yang kamu mau. Ya, tapi misalkan kamu mau ukurannya yang normal-normal aja, misalkan 8 cm sama 8 cm. Pada saat kamu klik OK ya, dia bentuknya akan seperti ini. Ya, nah kemudian di file new tadi lagi, di sini ada RGB, ada bitmap, ada grayscale, ada CMYK. Nah, ini biasanya ini adalah penggunaan warna aja sih ya. Jadinya andai kata kamu pakainya grayscale, berarti nanti dia lebih cenderung ke hitam putih saja kerjaannya. Kalau seandainya yang RGB dan color, dia akan berwarna. Kalau yang RGB mungkin hasilnya akan sedikit lebih kelihatan redup gitu ya, tapi dia tetap bagus. Kalau si MYK mungkin biasanya dipakai di dunia percetakan karena warnanya lebih banyak ya. Tapi di sini Miss lebih suka pakai RGB karena warnanya lebih sesuai dengan layarnya nanti. Hasil printnya lebih sesuai. Nah, jadi kita di RGB aja.
Kalau yang ini apa maksudnya? White backgroundnya, white background color atau transparent. Nah, kalau background white seperti tadi ya, di saat kita klik hasilnya ya backgroundnya putih ini. Tapi kalau seandainya kamu ganti dengan warna background color, misalnya background color, backgroundnya di sini nih warnanya di pinggir sini. Nah, di sini kan posisinya kita punya background putih juga ya. Kita ganti. Kalau kita mau tuker, kita tuker ke bawah gitu dengan warna lain. Kalau kamu mau cari warna lain, misalnya ungu deh nih, gampang. Tinggal unguin aja. Nah, berarti pada saat kamu new, kamu ganti di sini background dengan background color, hasilnya pun akan menjadi warna ungu. Ya, jadi dia akan menyesuaikan background warna yang sudah kalian pilih. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau lihat yang terakhir, transparan. Kalau yang transparan ini, pada saat kamu klik, dia akan transparan kotak-kotak gini. Biasanya digunakan dalam pembuatan PNG ya, save dalam PNG. Jadinya bidang gambar kita nggak ada backgroundnya gitu, kosong. Ya, itu adalah seputar tentang new. Nah, kalau yang open, bawahnya dari file itu kan ada open. Nah, di sini kamu bisa buka gambar-gambar kalian yang sudah kalian pernah simpan ya. Yang ini deh. Satu yang ini, satu yang ini. Oke, kita open. Nah, di sini kan ada dua. Ini kalau layarnya nggak bisa kelihatan, kamu cukup pakai move tool di sini ya. Drag dulu, drag dulu. Nah, di sini kita buang aja, karena ini kan tadi cuma sebagai pembelajaran ukuran dan bentuk dari layar kalian. Jadi anggap aja kita nggak pakai ini. Nah, saya akan buka yang baru dan Miss akan menggunakan ukuran A4 deh, A4 yang umum aja. Nah, di sini kita tarik ke tengah sini dulu. Kalau kamu mau gedein, kamu boleh ambil ini ya, kaca pembesar, fit screen aja. Jadi dia agak besar sedikit, supaya kalian nggak ngelihatnya kecil amat. Nah, di sini kita geser dan di sini kita geser. Nah, di sini Miss mau ajarin dulu move tool. Apa itu move tool? Move tool itu ya gunanya untuk menggerakkan atau menggeser. Jadi pada saat kamu memove dia, dia akan geser langsung. Move langsung, tergeserlah dia, ya. Nah, seperti ini. Sama, yang ini juga ada kata kamu move, ya dia akan tergeser gitu. Kenapa kok bentuknya kecil nih, Miss? Gitu kan. Nah, iya, karena di sini kita ukurannya tadi dari si file yang sudah kita punya ya. Nah, di sini kan ada resolusi. Nah, tadi Miss lupa kasih tahu, jadi di resolusi ini pada saat 300 misalnya resolusi, lebih baik sih 300 ya supaya nggak gampang pecah. Nah, berarti kalau seandainya gambar yang tadi Miss ambil ini ukurannya lebih kecil dari 21 kali 29,7 atau lebih kecil dari A4, maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran aslinya. Jadi dia tuh kalau dibanding dengan A4 nanti besarnya hanya segede ini gitu loh. Ya, terus kalau seandainya Miss bukanya ini resolusinya aku kecilin, dia pun akan mengecil. Jadi misalkan Miss ganti jadi 150 ya. Mungkin secara bentuk sama. Nih, secara bentuk sama-sama berbentuk segi persegi panjang gini ya. Nah, tapi pada saat tadi Miss drag yang ini ke yang 300 kan hasilnya cuma sekecil ini nih. Tapi karena yang ini resolusinya Miss kecilin, mungkin pada saat Miss drag dia akan lebih besar. Tuh, dia lebih makan tempat, ya kan? Beda kan? Jadi, kalau yang ini bentuknya sekecil ini, yang ini bisa sebesar ini. Ya, dan kalau yang gambar ini pun kalau Miss drag dia bisa lebih gede lagi tuh. Padahal sama ukuran A4 juga. Karena ini tadi Miss resolusinya 300, dia hanya bisa jadi sekecil ini. Tapi kalau resolusinya kita kecilin, dia bisa jadi besar. Ya, jadi sesuai dengan resolusi. Berarti resolusi yang gambar ini besar tadi gitu. Ya. Jadi itu cuma contoh aja sih. Oke, yang ini Miss No dulu ya. Oke, sekarang Miss balik ke sini. Di sini kan yang tadi Miss sudah ajarin, di sini ada yang namanya move tool. Jadi tinggal di drag, kita ke sini dulu, kita klik yang kita mau, kemudian kita drag. Nah, jadi deh. Ya. Terus kamu kalau mau
atur-atur juga sama pakai itu. Aku mau klik yang ini, Miss, tapi kenapa nggak bisa? Kok yang ini yang bergerak? Nah, itu karena layernya sudah berubah. Di sini ada layer. Nah, pada saat kamu lihat ada nama layer, nah, di sini layer itu ada bermacam-macam. Jadi ada layer 1, layer 3, 2, 1. Kalau di sini layer 1, yaitu adalah layer yang pertama kali kita geser. Layer kedua adalah layer kedua yang kita geser. Layer ketiga adalah layer ketiga yang kita geser, dan yang keempat. Di mana warna biru-biru ini berada, disitulah dia bisa dikerjakan. Jadi andai kata ini layer 1, terus kamu kliknya di layer 3, pasti yang bergerak si layer 1. Layer 3-nya nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kamu mau apa-apain si layer 3 ini, ya kamu harus ke layer layer 3-nya. Klik layer 3, baru dia bisa kita kuprak-kuprak juga. Gitu ya. Jadi misalkan kita mau ambilnya yang mana, perhatikan layernya ya. Jadi jangan panik. Kalau lupa, Miss, ini layer berapa, ini layer berapa, kamu cukup klik kanan. Nah, nanti di situ ada namanya tuh layer 3, layer 4, layer 2, layer 1. Klik kanan. And then ambil yang kamu mau. Misalnya layer 2 yang kita mau ganti, berarti layer 2 kita tarik. Seperti itu, semudah itu. Ya. Nah, selanjutnya Miss akan mengajarkan fungsi lain dari masih di Move Tool, yaitu namanya saja Move Tool. Berarti dia kan bisa berubah ya, bisa menggerakkan, bahkan bisa merubah size juga. Nah, bagaimana cara merubah size-nya? Misalkan kita mau yang ini ya, yang layer 3 nih yang sudah Miss pilih. Layer 3 pengen saya kecilin. Kamu cukup free transform dengan mengklik Ctrl T. Nah, Ctrl T, kamu klik, kamu tinggal drag, kan nanti kan keluar titik-titik seperti ini ya. Nah, kalian cukup drag aja. Drag kecilin, drag besarin, kalau udah oke, lepas. Ya, kalau sudah mau, enter. Nah, jadi nanti jadi kecilan. Kalau kamu nggak mau kayak gitu, kamu Ctrl T lagi. Kamu drag seperti yang kamu mau. Kamu maunya memanjang. Cukup tarik-tarik sesuai dengan yang kamu mau. Tinggal enter. Ya, jadi kalau kamu mau bikin kayak selipan buku atau apa ya, cuman drag-drag gitu aja. Tapi saya maunya bentuknya nggak mau kayak gitu, Miss. Saya mau bentuk lain. Oke, di sini ada yang namanya sama. Ctrl T dulu. Kamu cukup, saya maunya bentuknya kayak gini, Miss. Tapinya saya maunya lebih kecil. Nah, kamu boleh bentuknya kamu shift. Kamu klik shift. Jangan dilepas klik shift-nya. And then kamu drag. Nah, kamu mau kecilan segini lepas, kamu mau gedean pun tinggal dilepas. Nah, ukurannya nggak akan berubah, ya. Jadi, tinggal enter kalau udah oke. Sama, misalkan yang ini, yang layer 2. Ini kekecilan nih, saya mau gedein. Oke, Ctrl T. Terus kamu tinggal klik shift. Kalau memang sudah kotaknya sudah sempurna seperti yang kamu mau, kamu klik shift, tinggal kamu enter. Ya, jadi nanti dia bentuknya membesar seperti yang sudah kamu inginkan. Nah, sekarang kegunaan lain lagi, yaitu Ctrl T lagi sama di Fill Transform, tapi kali ini kita pakainya Ctrl. Dengan mengklik Ctrl, kamu bisa, nih lihat nih, setelah ada bentuk segitiga putih ya, nih di ujung sini, kamu harus jadikan dia segitiga putih dulu. Nah, pada saat kamu tarik, dia hanya bergerak sesuai dengan yang kamu tarik aja. Terus kamu bisa putar-putar juga, ya tergantung nih, kamu bentuk putarannya gimana. Cari dia punya ini bentuknya jadi kayak melengkung gitu, dia punya kursor, baru kamu bisa putar-putar. Ya, terus misalkan yang ini kamu mau kecilin, tinggal tarik kecilin. Yang ini kamu mau deketin sana, tinggal kamu deketin. Nah, jadilah dia seperti foto yang misalkan ada bentuk ininya ya, terlihat seperti jauh dekat. Dan selanjutnya, setelah sudah ya kamu tinggal klik enter aja, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi kalau kalian klik kanan, nah Ctrl T, terus kamu kliknya hanya di kontrolnya saja, dia bisa dirubah-rubah ya, posisi tiap titik ini ya. Jadi seperti bentuk-bentuknya
bisa yang atas lebih panjang, yang belakang lebih pendek, atau gimana, terserah kamu ya. Kalau udah oke, tinggal di enter aja. Nah, begitu dulu sekilas tentang Move Tool. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh kalian tanyakan. Terima kasih.